Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Tanggal 30 yang lalu kita mendengarkan dari berita bahwa seorang pejabat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dicokok oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mungkin masyarakat semua akan heran, tapi saya sendiri saya tidak heran. Terus terang saya tidak heran. Karena apa? Karena memang peristiwa pemberian uang, peristiwa suap menyuap itu dari dulu sampai hari ini terjadi. Nah, saya coba paparkan sedikit tentang perkara yang sedang berjalan ini. Dari berita yang saya coba dengar, perkara ini adalah perkara eksekusi atas kemenangan dari keluarga AS, Ali Sopyan. Nah, mereka berperkara dengan pihak Pertamina. Lalu kemudian dalam perkara itu, pihak keluarga AS itu dimenangkan. Artinya pihak Pertamina dihukum karena menguasai tanah dari ahli waris AS seluas 1,2 hektar. Lalu di dalam putusan itu, dihukumlah PT Pertamina untuk membayar uang senilai 244 miliar rupiah. Nah, di sini mulai cara-cara oknum pengadilan biasanya untuk mengambil uang. Nah, untuk mengeksekusi putusan perkara ini yang kita tahu akhirnya sampai di tingkat PK. Dalam perkara itu, perkara PK-nya adalah perkara nomor 795 PK. Nah, mungkin saja pihak keluarga Ali Sopyan tidak pernah bisa mengeksekusi atau merealisasikan putusan PK itu, maka kemudian di sanalah ada tawar-menawar. Terus terang, bagi pencari keadilan, dia butuh cepat. Karena perkara ini sudah cukup lama dan perkara ini ditahan-tahan tidak dieksekusi, maka di sanalah mungkin terjadi tawar-menawar antara Ali Sopyan atau AS dengan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berinisial RP. Jadi disepakatilah uang ini untuk diserahkan 1 miliar supaya putusan yang menghukum PT Pertamina itu 244 miliar itu bisa dieksekusi. Jadi terjadilah pemberian uang itu dan kemudian entah bagaimana akhirnya AS ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana dalam kasus pemberian suap itu. Lalu mungkin saja dikembangkan pemeriksaan sehingga ketahuanlah bahwa uang itu diserahkan kepada oknum pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini kita ketahui berinisial RP. Nah, apa yang ingin kami sampaikan? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, cara-cara inilah yang dipergunakan oleh pejabat pengadilan itu untuk mencari uang. Saya dalam tayangan video yang lalu menyampaikan peristiwa yang persis sama seperti ini. Eksekusi perkara yang kami menangkan dan sudah sampai di PK, sampai hari ini tidak bisa kami eksekusi. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa terjebak. Mungkin saja pihak Pengadilan Tinggi Medan juga menginginkan hal yang sama seperti yang terjadi di Jakarta. Tetapi kami tidak melakukan itu. Kami tidak mau memberikan semacam imbalan. Maka terus terang sampai sekarang putusan perkara kami itu tidak bisa kami realisasikan, tidak bisa kami eksekusikan perkara itu. Padahal sudah 14 tahun kami menangkan. Jadi sama saja seperti perkara dari keluarga AS ini yang menang terhadap PT Pertamina. Oleh karenanya kami tentu berharap pihak Kejaksaan Tinggi tidak hanya berhenti sampai di sini. Bahkan menurut kami sampai saya berbicara ini bisa saja transaksi, deal-deal, pembicaraan untuk memenangkan suatu perkara, untuk melakukan tindakan tertentu sedang mereka lakukan. Dan kami sangat berharap keseriusan dari pihak kejaksaan, kalau perlu pihak dari
KPK untuk terus menelusuri, untuk terus mengikuti permainan-permainan yang mereka lakukan, yang mereka dengan cara memanfaatkan jabatannya untuk mengambil uang. Apalagi saat ini ada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah ditahan. Ada 1 hakim, ada 1 pejabat di Mahkamah Agung yang sudah ditahan. Kami berharap teruslah dilakukan mungkin penangkapan terhadap mereka yang bermain menjual belikan hukum di negara ini. Terima kasih.